yang namanya santet, yang namanya teluh, yang namanya tenung, yang namanya sihir itu ada. Apalagi di tanah Jawa. Tidak ada unsur dilecehkan atau tidak ada unsur dendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Merinding Channel Bos, channel yang membahas tentang dunia spiritual, seputar mitos, legenda, dan juga cerita-cerita yang berbau horor. Oke bosku semua, jangan lupa yang baru gabung silakan like dan subscribe Merinding Channel ya bos ya, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar apa? Agar saya lebih giat dan semangat lagi untuk membuat cerita-cerita tentang legenda, mitos, dan dunia spiritual juga horor. Oke bosku, hari ini saya akan membahas tentang seputar dukun, seputar paranormal, dan juga pelaku-pelaku dunia spiritual. Karena apa? Karena pada saat ini lagi viral-viralnya dan juga lagi gempar-gemparnya dan juga lagi gimana ya, lagi booming masalah seputar dukun yang ngetrik atau dukun yang palsu, katakanlah seperti itu ya. Gimana ya, saya tidak bisa ngomong yang panjang kali lebar kali tinggi, nggak bisa. Yang jelas saya mau ngomong apa adanya. Kalau kemarin saya tidak perlu menyebut orangnya ya bos ya. Ada orang yang ngomong bahwasanya dukun itu kalau tidak tipu-tipu ya cabul. Itu maaf, mulutnya tidak pernah sekolah. Ya sampean harus mempunyai logika ya mas ya. Maaf, sampean masih muda yang ngomong seperti itu kemarin. Tidak perlu saya sebut nama Anda. Karena apa? Karena sebelum sampean lahir di dunia ini, itu yang namanya dukun, yang namanya orang-orang seperti itu, orang spiritual itu sudah ada. Sebelum sampean lahir ya mas ya. Ingat ini, sudah ada. Dan jangan salah, dunia itu isinya cuma dua mas. Lanang wedok, padang peteng, ya. Yang jelas ada kebenaran dan ada kejahatan. Sampean harus ingat. Karena apa? Karena dua ini, dunia ini menjadi bagus. Lah kalau dunia itu isinya hanya orang-orang benar, sudah tidak ada dunia mas. Ini tolong sampean dengar, walaupun saya tidak kenal sampean siapa, sampean dengar. Sampean kalau ngomong harus hati-hati. Sampean belum pernah ditawur dukun se-Indonesia mas. Dukun dan pelaku spiritual dan paranormal itu banyak. Ya memang ada yang benar dan ada yang nggak benar. Dan sampean harus hati-hati dari ucapan sampean. Karena sampean ngomong dukun itu kalau nggak tipu-tipu ya cabul. Hati-hati sampean. Ini saya nggak nakut-nakuti sampean, nggak ada. Wong podo-podo mangan segone mas, sama-sama makan nasi mas ya. Itu nggak ada yang menakut-nakuti. Tapi hati-hati. Sampean ngomong di dalam dunia spiritual atau dunia perdukunan itu santet itu tidak ada. Ya monggo. Itu hak prioritas Anda sendiri. Tapi jangan salah.
yang namanya santet, yang namanya teluh, yang namanya tenung, yang namanya sihir itu ada. Apalagi di tanah Jawa. Itu real adanya. Cuma ya gitu. Pelakunya ini ada yang benar dan ada yang nggak benar. Kalau pelaku-pelaku spiritual, khususnya untuk saat ini, yang di konten, maaf ini, saya tidak menyinggung Anda para dukun dan juga para pelaku spiritual ya, maaf ya, saya tidak menyinggung. Kebanyakan yang di konten itu settingan. Tapi sampean harus ingat bos, ada dukun dan ada paranormal serta orang-orang spiritual yang tidak mau dikontenkan. Itu yang bahaya. Dukun itu kalau cangkeme carcer wis biasa gak mandi. Kalau mulutnya itu ngomong itu biasanya tidak ada apa-apanya. Kalau menurut saya. Orang yang lebih baik diam itu yang bahaya, bos. Di mana-mana itu orang yang tidak mau banyak kata-kata, itu yang bahaya. Kalau Anda tidak meyakini bahwa santet itu ada, itu hak sampean. Yang jelas santet itu kan benda. Kebanyakan ya bos ya, santet itu benda yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia atau untuk menyakiti manusia. Sampean kalau tidak percaya santet itu ada, ya sampean ke Kalimantan. Nah, di Kalimantan nanti saya berani taruhan dengan Anda yang ngomong bahwasanya santet itu tidak ada. Sampai nanti baru nangis kalau tahu ada mando bisa jalan sendiri. Nah, itu sampai nanti baru tahu. Dan santet itu memang tidak ada kalau tidak ada unsur dilecehkan atau tidak ada unsur dendam. Itu memang tidak ada santet itu. Tapi kalau sudah ada unsur dendam, sudah ada unsur sakit hati, santet itu ada, bos. Dan bapak saya sendiri, itu pernah dulu, saya waktu kecil itu, satu rumah kena, bos. Dan akhirnya kakak saya yang pertama itu yang meninggal. Bapak saya selamat, ibu saya selamat. Ini real, bos. Kalau Anda ngomong santet itu tidak ada, ya monggo, itu urusan sampean. Tapi hati-hati dengan ucapan Anda bahwasanya dukun itu kalau tidak nipu, ya cabul. Itu yang bahaya. Karena apa? Karena ya tidak semua orang itu seperti itu. Yang jelas, dunia ini bisa rame kalau ada dua hal. Ya adanya laki-laki dan perempuan, adanya kejahatan dan juga adanya kebaikan. Itu pasti berdampingan, bos. Nggak bisa kalau sampean ngomong kepingin mengungkap masalah yang benar. Ungkapan benar terus wis kiamat, bos. Matek kabeh sak donya. Sudah tidak ada hal yang seperti itu. Sama dengan di pemerintahan. Maaf ini agak nyimpang sedikit ya. Mengentas korupsi atau menghilangkan korupsi tidak bisa. Tidak bisa. Karena apa? Karena korupsi itu sudah dari zaman nenek moyang kita, dari zaman Mojopahit itu loh, bos. Wis ono wong korupsi. Sudah ada orang korupsi. Mau dihilangkan kayak gimana? Nggak ada. Tetap aja masih ada korupsi. Bahkan di Cina yang korupsi dihukum mati. Itu si ono mana, bos, yang korupsi, bos. Nggak ada takutnya manusia itu. Karena apa? Ya itu tadi, karena ada dua hal. Ada kebaikan dan juga ada kejahatan. Dan itu tidak bisa dipungkiri karena kita makhluk dari ciptaan Allah. Kalau sudah semuanya benar, kalau semua sudah baik, ya udah. Kehidupan itu tidak akan ada. Yang ada ya surga. Wis gak ono, bos, kehidupan. Sudah meninggal semua. Sekarang kalau ada orang baik semua, tidak ada kejahatan. Apa mungkin, bos? Monggo dipikir dengan otak yang sehat, akal yang cerdas. Nah, di sini saya dulu juga pernah, maaf ini ya,
Saya juga pernah dimintain tolong oleh salah satu pejabat, anak dari pejabat negara ini, yang jelas kalau dari kastanya, kasta orang yang sangat tinggi, ya punya semuanya. Tapi yang jelas dari cerita beliau ini sendiri, saya tidak tahu yang benar itu yang mana. Karena kalau beliau sendiri ngomong itu, saya kalau nggak nyantet, saya disantet. Kalau saya nggak mateni, dipateni, bos. Nah, ini yang susah. Saya sampai ya disuruh cari orang pinter yang bisa nyantet. Tapi ya itu tadi, semua orang pinter atau semua dukun dan juga semua paranormal itu rata-rata nggak ada yang mampu cepat. Karena apa? Karena beliaunya sendiri itu mintanya 3 hari. Tapi rata-rata para dukun dan paranormal serta orang-orang spiritual itu mintanya seminggu, 21 hari sampai 40 hari kebanyakan. Dan beliau sendiri juga mencari paranormal, dukun dan orang spiritual ini sendiri. Dia cari, akhirnya ketemu 3 orang. Nah, 1 orang ini dari luar pulau, yang jelas dia minta, apa itu namanya? Kalau bahasa Jawanya itu tulup, bos. Tulup itu semacam sumpit, tapi yang di dalamnya itu berlubang dan diisi seperti jarum. Ditiup, bos. Nah, itu orang pertama. Jadi orang pertama ini adalah orang luar pulau yang juga kerabat dekatnya orang yang anak dari pejabat ini sendiri. Jadi begitu dikasih data nama serta alamat dan semuanya komplit pokoknya, itu dia minta jarumnya itu jarum emas, dibelikan sama dia. Dan dia berpesan, ini nanti malam Jumat saya kerjakan. Kalau enggak saya yang mati, ya dia yang mati. Nah, dari situ setelah dikerjakan, nah, yang membawa tulup ini sendiri, yang meninggal. Dan yang jelas, dari meninggal ini sendiri, ini dia punya anak, dia punya istri. Akhirnya jadi orang ini tadi ngasih santunan, bos, ke anak dan istrinya. Ini real, bos. Ini cerita real. Karena apa? Karena santet ini tadi kembali ke dia sendiri. Dan akhirnya meninggal. Itu orang pertama, bos. Orang yang kedua yang dimintain tolong itu juga dari keluarganya sendiri, family, orang dekatnya. Yang jelas, begitu dirituali di depannya dia, itu langsung muntah darah. Ini belum ada YouTube ya, bos ya. Dulu belum ada YouTube. Dan mungkin kalau orang-orang seperti ini nggak mau di YouTube-kan. Karena apa? Nanti biasanya itu bohong. Itu langsung muntah darah. Sampai dibawa ke rumah sakit. Sampai orangnya ampun-ampun. Dan orang ketiga itu orang dari Banten. Nah, ini lebih serem lagi. Begitu dirituali, digarap, biar targetnya ini tadi mati, itu malah rumahnya kebakaran, bos. Jadi santetnya atau sihirnya ini tadi balik ke si penyerang ini sendiri, sampai rumahnya kebakar dan akhirnya membelikan rumah. Nah, ini di sini kita bisa berpikir, kita bisa memakai akal sehat ya, bos ya. Bahwasanya santet itu memang benar-benar ada dan real ada. Kalau ada yang ngomong atau berasumsi santet itu tidak ada, ya monggo. Santet itu bla 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 dan bli 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 dan banyak-banyak hal
Semonggo, terserah. Yang jelas kalau menurut saya sendiri, menurut saya pribadi, yang saya bergelut dunia spiritual dan juga dunia mistis ini, saya bergelut dari kecil. Dari mulai bapak saya terkena santet itu tadi, itu saya sudah lahir ya bos ya. Itu saya mulai percaya dan saya mulai belajar. Jadi saya itu belajar dari kecil. Dan memang real bos, santet itu ada. Tapi untuk saat ini saya sudah tidak berhubungan dengan dunia itu lagi. Karena apa? Ya karena saya kepingin jadi orang normal. Jangan salah bos, bebannya para dukun, para supranatural, dan juga para orang pintar, wis termasuk kiai, wis saya nggak tahu gelarnya itu apapun. Yang jelas kalau orang yang sudah memiliki ilmu metafisika atau memiliki ilmu supranatural, itu hidupnya tidak akan tenang. Karena apa? Karena yang jelas satu, musuhnya banyak bos. Saya sudah pernah merasakan itu sendiri, dan saya juga pernah bersentuhan dengan yang namanya santet. Saya juga pernah kena, langsung muntah. Itu padahal saya sehat walafiat, saya tidak ada apa-apa, saya langsung muntah. Dan alhamdulillah bisa saya kendalikan sendiri, bisa saya redam sendiri. Nah, makanya dari situ tanggung jawab seorang paranormal, seorang spiritual, seorang sesepuh atau orang-orang yang bergelut di dunia supranatural itu, tanggung jawabnya besar sekali. Dan dari itu monggo kita saling hormat menghormati. Jadi tidak usah Anda itu seperti orang yang sakti, seperti orang yang linuwe, yang wis isok ngeraji angin, wis isok buka trik sulap, trik gini, jangan. Biarkan dia dengan dunianya, dan biarkan Anda dengan dunia Anda sendiri. Itu lebih baik. Karena apa? Karena dunia ini lebih indah kalau kita mempunyai ilmu tenggang rasa. Artinya kita saling menghormati antara sesama manusia. Yang jelas mereka juga punya tanggung jawab yang besar. Walaupun dia menipu, itu adalah tanggung jawab dia sendiri dengan Tuhan. Karena apa? Karena karma itu ada bos. Jadi yang berhak menghukum itu Tuhan. Ya kita wajib mengingatkan saja. Tapi kalau sudah diingatkan tidak bisa, ya sudah. Tidak usah kita seperti orang yang gimana ya, sakti Mondroguno. Waduh, isok ngeraji angin, isok nyekel jin. Nah, jin itu apa sih isok dicekel? Sampean kalau bisa nyekel apa? Bisa mengambil jin atau menangkap jin ya seperti ini. Sampean bisa menangkap ini. Apa ini namanya? Kalau bahasa Jawanya ini beluk. Nggak bisa bos, nggak ada yang bisa. Makanya dari sini sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sampai viral, dan Anda, saya tidak mau menyebut orangnya lagi ya, Anda ngomong kalau dukun itu kalau tidak tipu-tipu ya cabul, jangan. Walaupun saya ini orang yang istilahnya dikenal di lingkungan saya orang gendeng, ya saya masih punya sopan santun bos. Jadi tolong dengan hormat, jenengan masih muda, yang jelas Anda masih di bawah saya, tolong sopan santun. Ya kalau Anda orang Jakarta, gunakan logat Jakarta Anda, jangan melukai hati dan perasaan orang lain. Tidak usah begitu. Yang jelas kita sesama manusia harus saling menghormati. Dan kalaupun Anda tidak percaya dengan santet,
tidak percaya dengan sihir, tidak percaya dengan tenung dan teluh, monggo, itu hak prioritas Anda. Yang jelas, kita hidup sebagai manusia itu diciptakan untuk saling menghormati dan untuk saling menghargai dan untuk saling mencintai, Bos. Mencintai di sini bukan mencintai lawan jenis loh ya. Kita untuk mencintai sesama makhluk Tuhan. Jadi nggak usah kita saling aku kuat, kamu nggak kuat, kamu lemah, nggak usah. Nggak ono wong sakti, Bos, aslinya, Bos. Ini kalau saya sendiri tidak ada orang sakti. Kabeh bakal mati, Bos. Wis ta. Sak sakti-sakti sampean, umur sampean ratusan tahun, akhirnya mati. Wis. Ayo taruhan sama saya. Lah mesti mati sampean. Oke, Bosku. Sampai di sini dulu. Ya mudah-mudahan tayangan ini nanti bisa menjadi contoh dan juga Anda bisa berpikir bahwasanya dunia gaib itu memang ada. Dan kalau kita beragama Islam, kita harus yakin bahwasanya gaib itu ada karena apa? Sang pencipta sendiri itu gaib. Oke, Bos. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like dan subscribe Merinding Channel dan saksikan episode berikutnya. Oke, Bos. Salam merinding.